Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Kusmawati, NIM 21920340. Saya dari Prodi S1 Kewirausahaan. Saya di sini akan menceritakan kisah seorang raja dan sang alkemi, gunanya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sukses Skill. Kisah dimulai saat seorang raja sedang mencari orang yang benar-benar memahami tentang ilmu alkemi. Sudah banyak orang-orang yang datang, tetapi ketika diuji, didapati bahwa mereka tidak dapat membuat besi menjadi emas. Ada sebuah desa yang di dalamnya ada tinggal seseorang yang hidup dengan sederhana dan bersahaja. Orang-orang di sana mengatakan bahwa dia mempunyai ilmu alkemi. Setelah mendengar laporan tersebut, Raja segera mengirim utusan kepadanya. Ketika dia sampai di kerajaan, Raja mengutarakan keinginannya untuk mempelajari ilmu alkemi. Raja juga memberitahukan bahwa dia akan memberi apapun yang mereka minta. Orang tersebut akhirnya menjawab pertanyaan sang raja. Tidak, saya tidak mengetahui sedikit pun ilmu yang Baginda maksudkan. Kemudian sang raja pun berkata, setiap orang memberitahuku bahwa engkau mengetahui ilmu tersebut. Tidak, Baginda, Paduka mendapatkan orang yang salah. Coba engkau perhatikan, aku akan memenjarakanmu seumur hidup. Apapun yang Paduka hendak lakukan, lakukanlah. Paduka salah orang. Baiklah, aku akan memberimu waktu 6 minggu untuk memikirkannya, dan selama waktu itu engkau akan dipenjara. Pada akhir minggu ke-6, jika engkau berkeras hati, aku akan menghukum mati. Akhirnya orang tersebut pun dimasukkan ke dalam penjara. Setiap pagi pun, sang raja menemui orang tersebut untuk menanyakan, apakah sekarang engkau telah berubah pikiran? Bisakah engkau mengajariku alkemi? Sekarang kematianmu semakin dekat. Berhati-hatilah, ajari aku pengetahuan itu. Tidak, Baginda, pergilah kepada orang lain. Pergilah kepada orang yang memiliki sesuatu yang Paduka inginkan. Saya bukanlah orang yang Paduka cari. Pada setiap malam hari, datanglah pelayan ke dalam penjara. Dia menyapu lantai serta membersihkan debu ruangan penjara itu. Pelayan mengantarkan makanan kepada orang itu serta menumpahkan rasa empati kepadanya dan melakukan segala hal yang dia mampu untuknya, sebagaimana layaknya seorang pelayan. Pelayan pun bertanya, apakah Anda sakit kepala? Adakah yang dapat saya lakukan? Apakah Anda letih? Dapatkah saya membersihkan tempat tidurmu sehingga Anda bisa tidur dengan tenang? Bolehkah saya mengisi hingga engkau tidur? Udaranya begitu panas. Segala sesuatu yang bisa dilakukan untuknya, dia kerjakan. Tidak, Baginda Raja. Yang Baginda cari yang lain, bukan saya. Demikianlah hari-hari berlalu. Tinggal 1 hari, kepala orang tersebut akan dipenggal. Raja pun mengunjunginya di pagi hari untuk memberitahunya. Sekarang engkau tahu bahwa waktumu tinggal sehari lagi. Ini kesempatan terakhir bagimu untuk menyelamatkan nyawamu. Sekarang engkau tahu bahwa waktumu tinggal sehari lagi. Ini kesempatan terakhir bagimu untuk menyelamatkan nyawamu. Pada malam harinya, ketika pelayan datang, pelayan berkata, sungguh, aku tak tahu apa yang Anda maksudkan dengan alkemi. Saya hanya ingin melayani Anda, dan saya sungguh menyesal bahwa besok Anda akan dipancung. Sungguh, hal itu menggoyahkan hatiku. Saya hanya berharap bisa memberikan jiwa saya untuk menyelamatkan. Seandainya bisa, sungguh saya sangat bersyukur. Alkemi berkata, wahai orang yang malang, wahai pelayan yang malang, engkau sungguh empati. Aku akan membisikkan di telingamu sebuah kata tentang alkemi. Sebuah kata yang akan membuatmu mampu untuk membawa besi menjadi emas. Lebih baik aku mati daripada memberikan ilmu alkemi kepada orang yang tidak layak menerimanya. Ilmu yang akan saya berikan dalam empati, dalam penghargaan, dalam cinta, tak akan kuberikan kepada raja yang akan mengambil nyawaku besok. Mengapa demikian? Karena engkau pantas menerimanya, sedang raja tidak pantas. Di pagi hari, raja datang memberikan peringatan terakhir dan berkata,
Sekarang kesempatan terakhirmu, telah tiba waktunya untuk memenggal kepalamu. Sekarang kau harus mengajariku ilmu alkemi atau pergi ke tempat eksekusi. Tidak, tidak. Pelayan itu adalah saya. Tetapi engkau telah memberikannya kepadaku. Kepadamu, Baginda, saya tidak memberikannya kepada Baginda, tetapi kepada pelayan. Akhirnya Alkemi dibebaskan dan diberi hadiah sesuai janji raja, serta diizinkannya pulang ke desanya lagi. Mengapa demikian? Karena engkau pantas menerimanya, sedang raja tidak pantas. Di pagi hari, raja datang memberikan peringatan terakhir dan berkata, Sekarang kesempatan terakhirmu, telah tiba waktunya untuk memenggal kepalamu. Sekarang kau harus mengajariku ilmu alkemi atau pergi ke tempat eksekusi. Tidak, tidak. Pelayan itu adalah saya. Tetapi engkau telah memberikannya kepadaku. Kepadamu, Baginda, saya tidak memberikannya kepada Baginda, tetapi kepada pelayan. Akhirnya Alkemi dibebaskan dan diberi hadiah sesuai janji raja, serta diizinkannya pulang ke desanya lagi. Cerita indah tersebut memberikan kita pandangan tentang ilmu alkemi. Proses yang dijalankan oleh sang raja adalah proses dengan menjadi pelayan untuk memperoleh pengetahuan esoteris, di mana proses yang lain, sang raja melakukan pemaksaan bukanlah hal yang benar untuk mendapatkan pengetahuan esoteris. Pengetahuan esoteris tidak akan diperoleh jika melakukannya dengan pemaksaan. Persoalan inilah menjadi kesukaran dalam pengetahuan esoteris, yaitu seseorang yang terlatih dalam ilmu pengetahuan esoteris belum tentu mampu mencapai pengetahuan esoteris, kecuali melalui proses pengetahuan psikologis. Cara belajar saat ini sangat mengesampingkan dimensi sentimen, di mana mendidik seseorang dengan mengeluarkan kehidupan darinya dan mengubah terlebih dahulu dari orang hidup menjadi orang yang mati. Kematian heroisme, kematian idealisme, kematian jiwa yang telah memberikan pengaruh atas umat manusia ribuan tahun yang lalu. Generasi sekarang yang harus dihidupkan adalah kemampuan merasakan, melayani, empati, dan ikhlas. Sehingga baterai yang dibutuhkan saat ini di balik pikiran adalah merasakan, melayani, empati, dan ikhlas. Itulah mungkin ada beberapa kesimpulan atau motivasi yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Semoga bermanfaat. Mungkin itu singkat cerita dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian storytelling, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.